Rabu petang, 31 Januari tahun 2024, Partai Golkar, bersama ribuan relawan Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara, di Gedung Bintang Maruli Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang menggelar konsolidasi pemenangan Pilpres dan Pileg tahun 2024, dihadiri langsung Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Arsitek kebijakannya adalah Bapak Airlangga Hartarto. Dengan demikian kami optimis Golkar akan menang termasuk di Karawang ini. Juga caleg DPR RI di Dapil Bekasi untuk diminta bekerja dengan IUKU. Jadi sebetulnya dengan IUKI industri tetap berjalan. Ya Rahman ya Rahim, untuk memohon ampun dan perlindungan Allah. Perintahkan hamba-hambamu. 1, 2, 3. Boleh diangkat tangan kanannya, dikepalkan jabar juara semuanya. Hitungan 1, 2, 3. Boleh tangan kanannya diangkat, angka 4. Golkar menang, menang, menang. Siap ya, hitungan 1. Targetnya kan ini relawan pekerja atau buruh ASPN yang sudah memberikan dukungannya kepada pasangan 02, dan ASPN ini sudah bersama-sama dengan pemerintah di dalam perjuangan baik pada saat COVID maupun dalam berbagai program yang terkait dengan tenaga kerja. Jadi hari ini adalah konsolidasi di dalam perumahan. Targetnya Pak, apakah yakin di Karawang akan menang? Mengingat 2019 lalu tuh Golkar peringkat ketiga kalau nggak salah, sementara di Jabar keempat. Kalau sekarang situasi sudah jauh berbeda. Pak Putri salah satu anggota Dewan dan Pak Dadang, Pak Atul, kita sudah lihat, apalagi Pak Presiden KSPN sudah bersama kami. Jadi dengan demikian kami optimis. Peringkat berapa? Ya kalau nggak satu, dia satu. Ya insya Allah di Jawa Barat sudah di atas 50%. Dampak positif satu putaran Pak untuk para buruh ini. Kali putaran tentu tadi ada beberapa permintaan daripada serikat pekerja. Satu terkait modal kerja untuk mereka yang berusaha. Nah itu nanti kami akan perjuangkan. Dan salah satu yang bisa dibuat dalam TRIP program yaitu dalam kredit usaha rakyat. Jadi itu bisa dibuat seperti. Kedua terkait dengan beasiswa. Dan sekarang pemerintah sedang melakukan perbaikan terhadap dana abadi pendidikan, di mana itu akan juga disiapkan untuk pelatihan, sehingga yang pelatihan ini cocok untuk para pekerja. Jadi nanti kita bisa berikan beasiswa untuk pelatihan vokasi misalnya yang bisa cepat masuk lapangan kerja. Kemudian tentu terkait dengan upah itu kita bisa terus dorong. Demikian pula untuk perumahan. Jadi perumahan nanti terhadap karyawan juga kita bisa menyediakan usaha. Tadi ada 4 hal positif gitu ya untuk buruh di sekali putaran. Iya. Karena memang sekarang sudah faktornya tinggal lebih tinggi lagi. Pak Erlangga sebagai salah satu menteri Pak Jokowi, ini kan sudah ada infonya dari Pak Mahfud, dia menyatakan mengundurkan diri. Dari Pak Erlangga gimana? Sebenarnya menteri di kabinet itu kompak nggak sih Pak? Ya, jadi pertama tentu Pak Mahfud saya ucapkan ya semoga dengan pilihan politik Pak Mahfud untuk mencapai apa yang diharapkan oleh Pak Mahfud. Kedua terkait dengan kabinet masih sangat solid. Karena saya dengan berbagai menteri kolega di kabinet sampai saat sekarang juga kita masih bekerja, dan seluruhnya dengan arahan Bapak Presiden misalnya berbagai program terus kita jaga. Jadi pemerintah terus berjalan. Desa khusus akan ada yang menuju Pak Mahfud? Ada Pak? Sampai saat sekarang belum. Pak, masih terkait dengan kabinet bahwa Sekjen PDIP mengatakan bahwa sudah ada fragmentasi di kabinet sendiri, mulai ada perpecahan. Itu Pak Erlangga sendiri sebagai menteri mengalaminya apa enggak seperti Ya, itu? saya pikir kita sekarang semua masih bekerja untuk rakyat. Jadi kita tidak melihat adanya
perpecahan ataupun apapun mau disebut, kita semua masih bekerja dan kita bisa lihat hasilnya di berbagai sektor, baik itu ekonomi, kesejahteraan rakyat maupun situasi menjelang pemilu yang aman. Terus ada testimoni lagi katanya dari kata Pak Hasto dari Bu Risma bahwa sekarang itu menteri-menteri yang berseberangan dengan pemerintah pemeriksaannya itu cukup ketat ketika mau rapat di istana. Pak Erlangga mengalami nggak sih? Kalau pemeriksaan di sana kan semua sama, pakai apa, security door, jadi tidak ada perubahan. Sama aja, Pak. Sama. Soal nggak diajak bansos sih Pak juga seperti apa? Nggak diajak ikut bagi-bagi bansos. Kalau anggaran bansos seluruhnya ada di Bu Risma. Jadi tidak, posnya itu di Kementerian Sosial. Jadi tidak ada perubahan. Kalau tanggapan Bapak terkait bagi-bagi bansos nanti sebagai kategori politis itu bagaimana Pak? Kita sudah membagi bansos sejak COVID. Jadi bansos itu tidak terkait dengan tahun politik. Karena kalau kita lihat di masyarakat sangat membutuhkan. Jadi tidak bisa, apalagi kita bicara El Nino yang masalahnya masih ada sampai sekarang, di mana panen akan mundur 2 bulan. Kemudian secara internasional harga komoditas pangan banyak meningkat. Kemudian ada larangan ekspor dari India dan berbagai negara yang lain, sehingga tentu kita harus mengambil langkah. Dan salah satu langkah adalah melanjutkan pemberian bansos. Jadi baik itu berupa beras ataupun bantuan langsung tunai.